والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم مسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحمين يا أرحم الراحمين فالبدع الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh ini sepuh, terkhusus seluruh jajaran takmir masjid musalla yang hadir, wabil khusus masjid kita bersama as-sabirin dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan mudah-mudahan melalui ilmu tersebut kita semuanya bisa mengamalkan secara istiqomah, dan tentunya nanti kita meninggal dunia setelah umur yang panjang dengan bekal yang komplit dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum materi kita sajikan, ada nasihat Imam Ali bin Abi Thalib kepada sebagian santri beliau yang bernama Kumail. Beliau punya santri, berarti tabi'in, namanya Kumail. Santri siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Nasihat beliau, monggo ya Fik, monggo para jamaah, monggo fesih logam, monggo lebar, monggo. Nasihat beliau Imam Ali bin Abi Thalib kepada santri beliau yang bernama Kumail. Ya Kumail, hei Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Hei Kumail, ilmu itu lebih utama daripada harta. Ilmu itu lebih agung, lebih berarti, dan lebih bermakna dibanding daripada harta. Kok bisa? Iya, alasannya 3. Saya sebutkan satu saja, yang lainnya kapan-kapan, karena waktunya masih panjang. Kita setiap bulan mudah-mudahan umur kita berkah, mudah umur terus bisa kumpul, masya Allah. Mudah-mudahan masjid kita ini tambah berkah, tambah makmur, amin amin ya rabbal. Tambah ukhuwah kita, tambah persatuan Islam kita, dan mudah-mudahan kumpul di dunia, kumpul di akhirat, amin. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu luwih utama daripada harta. Kenapa? Ada 3 sebab. Satu di antara sebab, al-ilmu yahfaduka wa anta tahfadul mal. Perbedaan antara ilmu dengan harta, kalau ilmu selama kamu mencari, maka ilmu ini akan menjagamu. Berbeda dengan harta.
Kalau kita nyari harta, maka yang jaga siapa? Kita. Bukan harta menjaga kita. Kita yang menjaga harta. Tapi kalau ilmu, bukan ilmu yang menjaga kita. Ini perbedaan pertama. Oke. Bisa dipraktekkan. Ketika ada seseorang itu punya ilmu, maka sholatnya pasti terjaga. Gini bongge. Ketika dia punya ilmu, ketika dia bertetangga dengan siapapun, maka ilmu tersebut akan mengarahkan bagaimana menjadi tetangga yang baik. Ketika dia punya ilmu, setiap transaksi jual beli apapun bentuknya maka akan terkawal sehingga transaksinya menjadi transaksi yang dinilai oleh Allah dan seterusnya. Tapi ketika kita punya harta, kita yang menjaga, betul. Contohnya, coba jenengan parkir mobil, kunci ini jangan dibawa masuk. Bisa tidur jenengan? Parkir mobil, mobilnya taruh di rumah, kunci ini cendol ke, masuk tanpa kunci. Jenengan sakit film? Jenengan sakit film wonten mobil parkir tapi kunci ini cemendel, sakit film? Cobi mungkin malam ini praktek mau hilang. Itu contoh. Kita yang menjaga mobil, bukan mobil menjaga kita. Begitu pula semua harta, selama kita memperbanyak harta, berarti selama pula kita harus capek untuk menjaga. Beda dengan ilmu. Selama kita memperbanyak mengaji, mencari terus ilmu, maka diri kita selama terjaga dan terpelihara barokah daripada ilmu. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi malam ini saya ingin mensajikan fadilah yang begitu besar bagi orang yang bisa melakukan sholat jamaah selama 40 hari. Jamaah 40 hari berarti berapa bulan ini? 1 bulan lebih 10 hari. Nek wulane 30 dina. Ini begini. Kalau bulannya 29 berarti nambahi 11 dina. Ada keterangan dalam suatu hadis yang berbunyi man adraka takbiratal ihram arba'ina yauman, barang siapa yang mampu mendapati takbir pertama bersama imam. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, langsung si makmum mengatakan Allahu Akbar selama 40 hari. Apa fadilahnya? Kanat lahu bara'atan. Orang tersebut akan mendapatkan 2 kebebasan. Pinten? 2 kebebasan. Berarti kalau cuma 40 hari dapat 2 kebebasan, berarti kalau ditambahi berapa? 80 hari berarti dapat 4. Ditambahi lagi, pinten? 120 berarti dapat 6. Tambahi malih pinten? Tajak matematika ini sampai isya. Hanya 40 hari saja kalau Anda bisa standby di masjid secara khusus, atau minimal jangan sholat sendirian, berjamaah dan dapati takbir pertama dengan imam, maka Anda mendapatkan 2 jaminan dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa itu? Bara'atun minan nar. Enggak mungkin masuk neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Bara'atun bebas. Bebas dari mana? Minan nar, dari api neraka. Maksudnya apa? Akan dihindarkan oleh Allah Ta'ala. Orang ini di akhirat akan jauh dari siksa api neraka. Dan ini merupakan
keuntungan di atas suatu keuntungan. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, dan bebas daripada ciri-ciri sifatnya orang munafik. Semoga kita bisa mengamalkan. Tapi ingat, kedah 40 hari. Nek sampai kecolongan 1 hari gak jamaah, baleni malih. Waduh, apa ya? Telung puluh songo dino. Waduh, kirang setunggal ternyata apa? Gagal, ngulangi dari awal. Siapa mau buatan ini? Kanan sehingga. Mudah-mudahan, amin. Insya Allah. Jadi kalau terang aja pelan-pelan. Kalau ulangi malih nih. Ini merupakan kabar gembira. Dan ini perlu untuk kita kondisikan karena ini sangat mudah. Yang penting jamaah, dan usahakan dalam berjamaah jangan ketinggalan takbir pertama. Selesai. Oke. Bisanya orang itu seandainya dia jamaahnya di awal waktu, di tengah waktu, atau maaf mungkin bahkan di akhir waktu, yang penting jamaah mendapati takbir pertama bersama imam. Ini makna secara khusus ingin menikah orang kalau mengerjakan sholat berjamaah bersama-sama di masjid atau di musola 40 hari. Berarti 5 waktu harus dapat takbir pertama. Apa jaminan itu mau? Bebas dari siksa api neraka. Yang kedua apa? Terjauhkan dari sifat-sifat orang munafik. Ini merupakan kabar gembira yang harus kita kejar. Kalau dengan kabar gembira yang mudah untuk kita jangkau, ternyata hati kita belum tersentuh, tolong diobati hatinya. Kemana datanya? Ke majelis taklim. Kemana datangnya? Baca Al-Quran. Kemana datangnya? Minta petunjuk sama Allah supaya hati kita digolongkan termasuk hati yang menerima nasihat agama. Sebab obat hati nggak ada di apotek. Gimana bang? Dengan cobi mengke, dengan apotek. Bu, tumbas apa? Pil penyemangat jamaah. Napa? Pil penyemangat. Jare wong iki wong endi rang genah. Apa no pabrik gawe pil penyemangat jamaah? Cek enak ditelan langsung ahli jamaah. Enggak bisa. Ini nunggu hidayah, taufik, nunggu api. Nunggu napa? Lembut ati. Nek ati niku lembut, gampang dapat nasihat agama. 2 kebebasan, bebas dari api neraka dan bebas daripada sifat-sifatnya orang munafik. Makanya ulama mengatakan orang munafik ada 2. Ada munafik itu nifaknya i'tiqad, yaitu orang yang murtad, naudzubillah. Zahirnya Islam tapi hatinya kufur. Zahirnya mengatakan Islam tapi amaliyahnya beda dengan Islam. Ini namanya nifak i'tiqad. Berhubungan dengan akidah, i'tiqad. Yang kedua, muslim, mukmin, tapi menggadai sebagian ciri-ciri orang munafik. Dan di antara ciri orang munafik, di antaranya nek wayai isya jamaah mbek subuh delik. Napa? Ngumpet gak gelem ketok. Afdalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr
walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Sholat dari 5 waktu yang paling berat bagi orang-orang munafik 2, sholat isya kali sholat subuh. Kalau mereka tahu fadilah di dalam isya berjamaah dan subuh berjamaah, mereka akan datang walaupun merangkak menggunakan lutut, walaupun dia akan berjalan sambil ngesot bahasa Jawa ini menuju ke masjid. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat-sifatnya orang munafik. Amin ya rabbal. Makanya dilatih kalian Rasulullah dikenalkan program-program semacam ini. Di antaranya ingin menikah, usahakan jamaah 40 hari. Kalau jamaah usahakan dapat takbir pertama dengan imam. Masalah perincian dari hadis ini bisa kita ambil 1. Kapan sih orang dikatakan mendapati takbir pertama dengan imam? Yang jelas, sing ketinggalan 1 rakaat gagal. Apalagi sing ora jamaah, babar blas. Yang dapat rakaat kedua nggak dapat. Apalagi yang 3 atau yang keempat, apalagi yang 11 babar pisan boten jamaah, ora mlebu. Apa? Tidak masuk. Hati-hati. Ya, lho nggih, kegagalan kok diingu, apa? Kegagalan kok dipelihara. Jangan. Ketika kita jatuh, bangkit tambah goleki jatuh. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Oleh ulama ada beberapa pendapat. Pendapat sing paling sae selama tidak ketinggalan rakaat pertama dengan wis iki enak. Aman. Selama jenengan boten ketinggalan rakaat pertama dengan imam. Bahkan orang masbuk pun masuk. Pertas orang masbuk, orang yang Fatihahnya tidak komplit. Cuma jangan dibuat langganan.